ada di benak kalian ketika kalian mendengar kata kamikaze? Kamikaze sendiri memiliki arti angin dewa, dan istilah dalam bahasa Jepang ini berasal dari nama angin topan di dalam legenda kamikaze, di mana angin topan ini menyelamatkan Jepang dari invasi Mongol pada tahun 1281. Namun secara umum, kata kamikaze ini lebih sering diartikan pada serangan bunuh diri yang dilakukan oleh awak pesawat tempur Jepang pada Perang Dunia Kedua. Proses terbentuknya pasukan khusus kamikaze ini tidak lepas dari dua hal. Yang pertama adalah cadangan tentara terampil yang semakin menipis, dan yang kedua adalah semakin terdesaknya posisi Jepang oleh pasukan sekutu. Pada tahun 1943, Jepang mengenalkan sistem rekrutmen kadet ke seluruh perguruan tinggi untuk mengatasi kurangnya jumlah personil tentara. Dengan membawa materi propaganda nasionalisme serta dalih wujud kesetiaan kepada kaisar, militer sukses menarik minat para pemuda Jepang yang rata-rata masih berusia di bawah 25 tahun. Total ada 15.149 yang diterima dari seleksi ini. Pada tanggal 15 Juli tahun 1944, Saipan, pangkalan militer penting milik Jepang, jatuh ke tangan sekutu. Penguasaan atas pangkalan militer Saipan ini memungkinkan pasukan sekutu untuk menggunakan pesawat pembom jarak jauh seperti Super Fortress B-29 untuk membumi-hanguskan pulau utama di Jepang. Setelah jatuhnya pangkalan militer di Saipan, komando tertinggi Jepang merapalkan bahwa pasukan sekutu akan segera menduduki Filipina karena lokasinya yang strategis dan juga berada di ladang minyak antara Asia Tenggara dan juga Jepang. Lalu karena posisi Jepang yang semakin tersudut, Laksamana Kimpei Teraoka yang merupakan kepala staf komandan angkatan laut Jepang di Filipina memberikan ide radikal bahwa mereka harus bisa merubah pilot-pilot tentara Jepang ini menjadi manusia super. Karena untuk mengalahkan pasukan sekutu jika menggunakan taktik yang biasa mereka lakukan, itu sudah dipastikan tidak mungkin. Karena pasukan sekutu jauh lebih unggul dengan pesawat tempur yang dimilikinya. Jadi ide ini kemudian direalisasikan oleh Laksamana Takejiro Onishi yang menggantikan Teraoka pada bulan Oktober 1944. Dia menyarankan untuk membentuk pasukan khusus bunuh diri yang kita kenal dengan nama kamikaze. Hingga kemudian Laksamana Takejiro Onishi ini dikenal dengan sebutan Bapak Kamikaze karena dia merealisasikan ide dari Laksamana Teraoka. Ternyata ide ini tak luput dari kritik dan juga penolakan. Misalnya yang berasal dari Kapten Motoharu Okamura yang menganggap resiko dari program ini sangat besar. Lalu ada juga dari Letnan Goro Nanaka yang sudah menegaskan dari awal bahwa peluang kesuksesan dari misi kamikaze ini sangatlah kecil. Tak hanya itu, sebagian besar veteran komandan lapangan merasa bahwa kamikaze adalah pemborosan aset. Meski tidak populer dan ditolak di sana-sini, nyatanya kamikaze tetap dijalankan. Kamikaze pertama kali digunakan pada 25 Oktober 1944 di pertempuran Teluk Leyte atau yang dikenal dengan sebutan Battle of Leyte Gulf di Samudra Pasifik dekat Filipina. Komandan skuadron kamikaze Motoharu Okamura mengatakan bahwa dia benar-benar percaya dan yakin bahwa satu-satunya cara adalah dengan menabrakkan pesawat mereka. Dan dia mengatakan bahwa berikan saya 300 pesawat dan saya akan merubah jalannya perang ini. Dan pertempuran di Teluk Leyte mengakibatkan lebih dari 3.000 pilot tentara Jepang akhirnya terbunuh. Akan tetapi serangan dari kamikaze ini menyebabkan banyaknya kerusakan pada kapal-kapal Amerika atau kapal-kapal sekutu, serta menyebabkan sekitar 7.000 pasukan sekutu tewas. Namun tetap pertempuran tidak dimenangkan oleh Jepang. Meskipun kalah dalam pertempuran ini, metode kamikaze dianggap berhasil dan digunakan oleh Jepang pada pertempuran-pertempuran berikutnya. Dan puncak serangan dari pasukan kamikaze ini terjadi pada 6 April 1945 di Kepulauan Okinawa. Serangan pasukan kamikaze di Kepulauan Okinawa ini dipusatkan untuk menghancurkan kapal-kapal bersenjata maupun kapal induk milik pasukan sekutu. Serangan ini melibatkan sekitar 1.465 pesawat. Menurut data militer AS, serangan kamikaze ini menenggelamkan 34 kapal dan merusak ratusan kapal lainnya, dan juga menewaskan hampir 5.000 pasukan Angkatan Laut AS. Sekaligus menjadi kerugian terbesar AS dalam satu pertempuran. Namun, apakah keberhasilan kamikaze di pertempuran Okinawa mengubah jalannya Perang Dunia Kedua? Nyatanya tidak. Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan akhir peperangan dari Jepang. Atau dengan kata lain, Jepang menyerah kepada sekutu. Keputusan Hirohito ini diambil setelah dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dihancurkan oleh bom atom yang dijatuhkan oleh pesawat tempur Amerika. Dan kalahnya Jepang pada Perang Dunia Kedua ini otomatis menghentikan aksi dari pasukan kamikaze ini.
Pastinya kita akan bertanya-tanya bagaimana pilot-pilot tersebut berani melakukan aksi senekat itu. Rata-rata perekrut pilot kamikaze ini mencari mahasiswa di suatu universitas di Jepang, di mana pada saat itu mereka dilatih dan juga banyak yang menjadi sukarelawan untuk menjadi pilot kamikaze. Motivasi yang mendorong para sukarelawan ini untuk menjadi pilot kamikaze pun cukup beragam. Dari yang terdorong oleh rasa patriotisme dan juga hasrat membawa kehormatan bagi nama keluarganya, maupun menjadi suatu ajang untuk membuktikan diri dengan cara yang ekstrim. Upacara-upacara istimewa pun sering dilakukan sebelum pasukan kamikaze ini diberangkatkan. Mulai dari pilot-pilot ini memohon doa dari keluarganya hingga mereka mendapatkan tanda jasa dari petinggi militer Jepang pada saat itu. Hal seperti ini dilakukan juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan juga patriotisme terhadap bangsa, dan juga digunakan untuk menarik lebih banyak lagi sukarelawan untuk menjadi pilot dari pasukan kamikaze ini. Bagi para pilot kamikaze yang gagal dan akhirnya mereka kembali pulang ke kampung halaman mereka, ini dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah mereka yang gagal akibat kesalahan teknis mekanis penyerangan, dan yang kedua adalah mereka yang dihinggapi rasa takut dan akhirnya memutuskan tidak jadi untuk meneruskan misi kamikaze tersebut. Jadi bagi pilot yang gagal menjalankan misi kamikaze ini diakibatkan faktor psikologis seperti dia takut dan lain sebagainya, biasanya mereka tidak langsung dieksekusi. Biasanya mereka akan mendapatkan hukuman dari petinggi militer di Jepang pada saat itu. Namun hukumannya juga tidak terlalu berat, karena pilot yang menerima hukuman atau sanksi tersebut masih harus menjalankan misi yang sama di keesokan harinya. Eksekusi terberat disertai pandangan sebagai seorang pengecut ini didapatkan setelah mereka gagal menjalankan misi kamikaze selama 9 kali. Dan jika selama 9 kali mereka gagal menjalankan misi dan mereka masih pulang dalam keadaan bernyawa, ini akan menjadi aib yang sangat memalukan bagi pilot tersebut di Jepang. Nah, jadi ada beberapa perdebatan yang membicarakan apa perbedaan pasukan kamikaze, pasukan bunuh diri kamikaze ini dengan teroris. Jadi di Japan Today pada Mei 2015 sempat mengeluarkan jejak pendapat tentang aksi dari pasukan kamikaze ini, yang mengeluarkan pertanyaan apa perbedaan pasukan bunuh diri kamikaze dengan aksi teroris yang melakukan bom bunuh diri. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Japan Today ini seketika membelah opini masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa kamikaze ini adalah jalan ninja atau upaya untuk mencari kehormatan untuk membela bangsa dan juga negara. Ada juga yang berpendapat bahwa kamikaze ini adalah aksi terorisme karena hal-hal yang mereka lakukan itu di luar nalar. Seperti mereka menabrakkan pesawat mereka ke kapal-kapal musuh dan mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Perihal anggapan kamikaze ini adalah aksi terorisme, Yuki Tanaka dari Hiroshima Peace Institute serta pengarang Hidden Horrors, Japanese War Crimes in World War II memiliki pernyataan yang berbeda. Dia mengatakan bahwa perbedaan mendasar yang dilakukan antara kamikaze dan juga para pelaku teror bom bunuh diri ini adalah, yang pertama adalah semua serangan dari pasukan kamikaze ini dilegitimasi oleh rezim militer suatu negara. Sementara pelaku teror umumnya direncanakan dan dilakukan atas motif maupun perintah dari organisasi di luar struktur negara. Dan dia juga mengatakan bahwa serangan kamikaze ini pada dasarnya menyasar pesawat, kapal laut, dan juga personil militer dari lawan. Sedangkan biasanya para pelaku teror menargetkan masyarakat sipil. Namun Yuki Tanaka juga memberikan perspektif lainnya. Aksi kamikaze yang terjadi pada saat masa-masa perang itu mendapatkan banyak permakluman oleh publik yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pasukan kamikaze ini semata-mata dilakukan untuk membela negaranya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa aksi yang dilakukan oleh pasukan kamikaze ini bisa berubah menjadi terorisme jika posisi musuh ternyata berada di sekitar wilayah-wilayah masyarakat sipil. Tentunya pasukan kamikaze juga tidak mungkin akan berpikir dua kali untuk menyerang wilayah tersebut karena tujuan mereka adalah melemahkan posisi musuh.